Ebiscom, Artificial Intelligence dan Dilema Etika Pengambilan Keputusan Bisnis, dengan menguji tutur Farida Yuliati SHSEMM dan disusun oleh saya sendiri, Maceveri Clavesia. Akan dimulai dari latar belakang, transformasi digital mendorong perubahan besar di sektor kesehatan melalui pemanfaatan AI, Big Data, Cloud Computing, IoT, RME, SIMRS, CDSS, dan telemedicine. Implementasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. AI digunakan untuk membantu triase, memprediksi lama rawat inap, identifikasi risiko penyakit, rekomendasi klinis, dan optimalisasi sumber daya rumah sakit. Penggunaan ini menerapkan prinsip human center, keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta tetap berada di bawah pengawasan manusia di Indonesia melalui status sehat dan RME. Namun masih ada tantangan-tantangan terkait regulasi, tata kelola, perlindungan data pribadi, dan mekanisme audit. Untuk studi kasus menunjukkan penggunaannya dapat menimbulkan juga bias algoritma. Oleh karena itu, implementasi AI perlu didasarkan pada prinsip AI etik, bisnis konsep, KCG, stakeholder, ESG, hak konsumen, dan bioetika, seperti justice, beneficent, dan non-maleficent. Rumusan masalah nomor 1, bagaimana implementasi AI dalam pengambilan keputusan pelayanan, serta permasalahan etika yang muncul. Yang kedua, ada bagaimana kasus penggunaan AI di rumah sakit dianalisis berdasarkan perspektif dari konsep yang sudah disebutkan. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak penggunaannya terhadap berbagai kepentingan, stakeholder, keberlangsungan organisasi, serta kepercayaan masyarakat. Yang keempat, ada apa saja risiko bisnis, etika, dan hukum yang dapat timbul akibat penggunaan AI. Yang terakhir, ada bagaimana rekomendasi strategis yang dapat diterapkan rumah sakit dalam membangun tata kelola AI yang etis, transparan, akuntabel, dan berorientasi terhadap perlindungan pasien dan keberlanjutan organisasi. Untuk tujuannya, menganalisis AI dalam pengambilan keputusan pelayanan dan mengidentifikasi permasalahan etika. Untuk yang kedua, ada mengevaluasi kasus berdasarkan konsep yang telah disebutkan. Yang ketiga, ada menganalisis dampak penggunaan AI terhadap pasien. Yang keempat, merumuskan alternatif solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan. Yang terakhir, ada menyusun rekomendasi strategis mengenai tata kelola AI. Manfaat bagi rumah sakit, bahan pertimbangan menyusun kebijakan, bagi manajemen RS, acuan merancang penggunaan AI, bagi regulator memasukkan dalam pengembangan regulasi, bagi tenaga kesehatan sumber informasi pentingnya pemanfaatan AI, bagi masyarakat meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan AI. Ringkasan kasus, rumah sakit mengimplementasi AI untuk berbagai efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis dengan data. Pada awalnya, ini mempercepat. Namun evaluasi kemudian menemukan bias algoritma. Sistem AI juga belum diaudit, tidak memiliki transparansi, belum melalui validasi memadai. Pasien tidak diberi informasi bahwa sebagian keputusan pelayanan dilakukan dengan bantuan AI, sehingga memunculkan isu-isu transparansi dan hak pasien. Kasus ini menimbulkan kritik terkait diskriminasi, lemahnya tata kelola AI, dan pelanggaran prinsip etika, sehingga diperlukan penerapan dari konsep-konsep yang telah dijelaskan. Identifikasi permasalahan ada dari transformasi digital, pemanfaatan AI, bias algoritma, kurang transparansi, hak pasien, efisiensi operasional, dan dampak dari reputasi. Analisis kasus berdasarkan AI etik, bisnis etik, stakeholder, KCG, ESG, hak konsumen, prinsip justice, beneficent, dan non-maleficent. Dari analisis dari AI etik terlebih dahulu, ada konsep dari AI etik adalah prinsip moral yang mengatur pengembangan dan penggunaan AI agar aman, adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manusia. Transparansi artinya pasien tidak diberitahu bahwa AI digunakan dalam pengambilan keputusan pelayanan, sehingga kurangnya explainable bahwa AI membuat keputusan sulit dipahami dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Untuk dari kasus akuntabilitasnya, tidak ada pihak yang jelas bertanggung jawab atas keputusan AI. Untuk fairness atau keadilannya, AI menunjukkan indikasi bias terhadap pasien BPJS dan lanjut Asia. Untuk dari human oversight-nya, pengawasan manusia, AI seharusnya hanya mendukung, bukan menggantikan keputusan dokter. Sehingga untuk permasalahan yang muncul, kurangnya pengawasan tenaga kesehatan meningkatkan risiko kesalahan keputusan. Untuk privasi dan perlindungan datanya, penggunaan AI membutuhkan perlindungan data pasien yang ketat. Tata kelola yang lemah meningkatkan risiko penyalahgunaan data. Dari bisnis etik, konsep bisnis etik menekankan bahwa organisasi harus menjalankan kegiatan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Yang pertama ada utilitarianism, yaitu AI meningkatkan efisiensi dan produksi rumah sakit. Namun manfaat tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif, diskriminasi, penurunan kepercayaan publik, dan risiko dari hukum.
Deontologinya, keputusan harus berdasarkan kewajiban moral, bukan hasil akhir. Diskriminasi dan kurangnya transparansi AI melanggar kewajiban rumah sakit memberikan pelayanan yang adil dan jujur. Yang berikutnya ada virtue etik. Organisasi harus mengedepankan integritas, kejujuran, empati, dan keadilan. Kasus menunjukkan bahwa orientasi pada efisiensi lebih dominan terhadap nilai kemanusiaan. Right teori, pasien memiliki hak atas informasi, keadilan, privasi, keselamatan, dan informed consent. Penggunaan AI tanpa pemberitahuan melanggar hak-hak tersebut. Untuk justice teori, ada AI harus memberikan pelayanan yang adil bagi semua manusia. Bias terhadap pasien BPJS dan lansia, tidak ada mekanisme serta tidak adanya mekanisme keberatan yang melanggar prinsip keadilan. Berikutnya dari stakeholder teori, keberhasilan organisasi ditentukan oleh kemampuan memenuhi kepentingan seluruh stakeholder. Dalam rumah sakit, implementasinya harus mempertimbangkan dampaknya kepada pasien. Identifikasi dari pasien mengalami bias pelayanan, dari tenaga kesehatan mengalami dilema etika, dari manajemen harus bertanggung jawab atas tata kelola, audit, dan kebijakan AI, BPJS untuk memastikan pelayanan yang adil, regulator harus mengawasi kepatuhan terhadap regulasinya, vendor AI harus bertanggung jawab atas kualitas, validasi, dan keamanan algoritma, masyarakat yaitu kepercayaan publik dipengaruhi oleh keadilan dan transparansi dari AI. Yang berikutnya konflik kepentingannya, konfliknya antara efisiensi operasional, keadilan pelayanan, independensi tenaga kesehatan. Stakeholder ada primer, ada sekunder. Untuk primer ada dari pasien, dokter perawat, dan manajemen. Untuk sekundernya dari BPJS, pemerintah, vendor, organisasi profesi, dan masyarakat. Berikutnya, permasalahan utamanya berasal dari tata kelola stakeholder, bukan teknologinya. Diperlukan stakeholder center AI government dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pengawasan AI. Berikut untuk tabelnya. Dari konsep GCJ, sistem tata kelola organisasi menerapkan prinsip transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness. Transparansi, rumah sakit kurang keterbukaan dan explainability menurunkan kepercayaan publik. Accountability, tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas keputusan AI. Responsibility-nya fokus pada efisiensi biaya, mengabaikan perlindungan hak dan keselamatan pasien. Untuk independen, keputusan lebih dipengaruhi target efisiensi daripada objektivitas. Fairness, AI mengindikasi bias terhadap pasien BPJS dan lansia. Konsep SDG merupakan kerangka keberlanjutan organisasi yang mencakup environmental, sosial, dan governance. Untuk environmental, AI dapat meningkatkan efisiensi energi, digitalisasi rekam medis, dan mengurangi limbah. Untuk sosialnya, AI menunjukkan indikasi diskriminasi terhadap pasien BPJS dan lansia serta kurang transparansi. Governance-nya, tidak ada audit algoritma, kebijakan AI, maupun mekanisme pengawasan. Untuk konsep hak dan hak konsumen dalam pelayanan kesehatan, pasien merupakan konsumen jasa kesehatan yang berhak memperoleh pelayanan aman, adil, transparan, dan perlindungan data pribadi. Hak atas informasi, pasien berhak mengetahui bahwa AI digunakan dalam proses pelayanan. Hak atas pelayanan yang adil, AI tidak boleh menghasilkan diskriminasi berdasarkan BPJS, usia, dan faktor non-medis. Hak atas privasi, data pasien harus digunakan secara aman dan sesuai aturan perlindungan data pribadi. Hak partisipasi, pasien berhak mengetahui dan terlibat dalam keputusan yang dipengaruhi oleh AI. Berikut untuk prinsip justice, beneficent, non-beneficent. Untuk justice harus memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan medis, bukan status BPJS atau usia. Untuk beneficent, AI seharusnya meningkatkan kualitas pelayanan keselamatan pasien, bukan efisiensi. Non-beneficent, AI tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pasien. Analisis resiko bisnis, ada identifikasi resiko dari operasional, hukum, reputasi, etika, teknologi, dan keuangan. Untuk analisis resiko berdasarkan ISO 31000 dan SOSO ERM. Berikut untuk tabelnya. Alternatif solusinya, membangun AI Governance Framework, membentuk komite AI Governance, menyusun digital etik polisi, melakukan audit AI berkala, memperkuat perlindungan hak pasien, menerapkan human in the loop, meningkatkan kompetensi digital SDM, dan mengintegrasi AI ke ERM. Strateginya tujuannya untuk membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Roadmap-nya ada dari jangka pendek seperti membentuk komite, jangka menengah mengimplementasikan AI, jangka panjangnya penyempurnaan algoritma. Kesimpulannya, implementasi AI harus dipandang transformasi organisasi bukan sekedar penerapan teknologi. Keberhasilan ditandai pelayanan yang aman, adil, transparan, dan berpusat pada pasien. Kesimpulan, AI berpotensi meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, dan pengambilan keputusan jika didukung tata kelola yang baik.
Kasusnya menunjukkan ada masalah di bias algoritma, kurang transparansi, dan tidak adanya audit. Untuk implementasi AI berdasarkan pada berbagai stakeholder sehingga harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. AI tanpa tata kelola memadai meningkatkan risiko operasional